Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa kembali bersama Dea, tentu di sajian leluasa lebih luas seputar agama. Baik, dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, Dea sudah bersama dengan narasumber kita tentu dalam sajian leluasa lebih luas seputar agama. Ya, masih bincang-bincang terkait dengan kajian tarjih bersama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, tepatnya bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, bersama dengan Cak Sun. Assalamualaikum warahmatullahi Cak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ya, apa kabar Cak Sun? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan kembali bincang-bincang terkait dengan Kitabul Janaiz ya, Cak. Ya, masih melanjutkan itu. Ya, baik, setelah kemarin kita bincang-bincang terkait dengan pembahasan terakhir, yaitu berkaitan dengan mengkafani jenazah. Ya. Dan kita sudah sampai di pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara kita untuk mensolatkan jenazah, ya, sesuai dengan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah ataupun yang biasa kita sebut dengan HPT ya, Cak ya. Oke. Ya, mungkin bersama dengan Cak Sun selama 1 jam ke depan kurang lebihnya, langsung aja kita mulai dan silahkan Cak Sun bisa menyapa kembali pendengar Radio Purnama Sidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana sublas salam wa afhamana bisyariatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Radio Purnama Siti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini kita bertemu kembali dalam kajian leluasa lebih luas seputar agama, khususnya berkaitan dengan putusan-putusan Muhammadiyah yang dituangkan di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Dan kita lanjutkan pembahasan tentang Kitabul Janaiz yang minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengkafani, ya, cara mengkafaninya. Nah, setelah itu semua selesai, setelah dikafani, tentunya pertama dimandikan dulu kayak Mbak. Baik. Dimandikan, kemudian dikafani. Nah, setelah dikafani itulah kemudian baru disolatkan. Nah, di antara dasar yang menjelaskan bahwa jenazah itu harus disolatkan, ada satu riwayat dari Jabir, ada seorang dari kaum muslimin yang wafat di Khaybar. Kemudian sahabat ini menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi mengatakan, "Shollu ala sahibukum, sholatilah atas temanmu itu." Ya, sekalipun dalam konteks sholat jenazah ini secara hukum adalah fardu kifayah. Ya, jadi jika sudah ada yang melaksanakan maka yang lainnya itu gugur. Ya. Jadi ini berkaitan dengan dasar setiap ada jenazah maka kewajiban bagi seorang muslim itu adalah mensolatinya. Baik. Nah, berkaitan dengan sholat ini tentunya harus memperhatikan syarat-syarat sholat jenazah itu. Termasuk syarat yang mensolatkan, ya, syarat orang yang mensolatkan jenazah, termasuk syarat jenazah yang disolatkan. Ya kan? Nah, di antara syarat-syarat orang yang menyolatkan itu sebagaimana berlaku sebagaimana syarat-syarat di dalam kita melaksanakan sholat-sholat umumnya. Misalnya ya harus beragama Islam. Ya, jadi yang menyolatkan itu adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Ya, balik itu memang sudah punya taklif, beban untuk melaksanakan satu kewajiban Allah, dan berakal. Ya, karena ada mungkin sudah balik tapi nggak berakal. Ya kan, ada sisi kurangnya dari sisi akalnya itu. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas besar dan kecil. Jadi harus dalam keadaan suci. Ya. Jadi maka dimulai dari wudu terlebih dahulu sebagaimana ketika orang tidak sholat. Ya, wudu terlebih dahulu. Kemudian yang keempat,
suci badan dan pakaian dari najis. Ya, tentunya tempatnya, ya, kemudian baju yang kita pakai itu memang harus suci. Ya. Kemudian yang kelima adalah menutup aurat. Bagaimana di dalam ketentuan sholat umum, ya, harus menutup. Nah, ini syarat-syarat yang harus ada di dalam melaksanakan orang yang hendak melaksanakan sholat jenazah itu. Ya. Kemudian yang kedua, lalu sholat jenazah yang sholat itu harus seperti apa? Ini jenazahnya, ya. Tadi kan orang yang akan mensolatkan. Lalu sholat jenazahnya itu apa? Ya jelas beragama Islam. Ya kalau bukan Islam ya nggak perlu disolati, ya kan. Misalnya kalau di agama Kristen ya mungkin saya tidak tahu, ya mungkin apa langsung dibawa ke gereja atau langsung seperti apa. Ya, kemudian yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Jadi proses urutan-urutan sholat itu, ya, setelah jenazah dimandikan, kemudian dikafani. Kemudian yang ketiga, jenazah berada di arah kiblat orang yang mensolatkannya. Nah, ini berkaitan dengan syarat orang yang hendak mensolatkan dan jenazah yang akan disolatkan itu tentunya ada beberapa syarat. Ya. Nah, lalu bagaimana tata caranya? Ya, ini berkaitan dengan tata cara sholat jenazah itu. Yang pertama, bahwa di dalam pelaksanaan sholat jenazah itu boleh dilakukan di dalam masjid. Ya, bukan sekedar kan ada beberapa masjid yang mungkin di serambi gitu ya. Tapi boleh juga di dalam masjid. Ya, di dalamnya, ya, tidak sekedar di serambi. Tentunya kalau misalnya pas waktunya sholat fardu, ya tentunya harus digeser dulu kan supaya tidak mengganggu. Tetapi bahwa pelaksanaan sholat jenazah itu boleh dilaksanakan di dalam masjid, bukan hanya sekedar di serambinya. Ini juga berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Aisyah bahwa sewaktu Sa'ad bin Abi Waqqas wafat itu, kemudian Aisyah berkata, udkhulu bihil masjidah hatta usolli alaihi, bahwa masuklah ia ke masjid agar aku dapat mensolatkannya. Nah, ini satu dasar bahwa pelaksanaan sholat jenazah itu boleh dilakukan di dalam masjid. Ya. Kemudian ada riwayat yang lain, ada beberapa orang yang menegur tentang hal itu. Maka kata Aisyah, demi Allah, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Baidha fil masjidi Suhail wa akhi. Demi Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan kedua anak Baidha, ya, yaitu Suhail dan saudaranya di dalam masjid. Jadi ini beberapa dasar dalil yang menjadi sandaran bahwa pelaksanaan sholat jenazah itu boleh dilaksanakan di dalam masjid, bukan hanya di serambinya. Tapi kalau misalnya serambinya itu luas begitu ya, maka bisa juga dilakukan di serambi. Tapi intinya boleh dilakukan di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya di dalam pelaksanaan sholat itu, karena ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dimulai dengan niat. Ya, seperti pembahasan kita yang lalu, niat itu tidak perlu kemudian dilafadzkan. Ya, cukup diniatkan di dalam hati, karena niat itu adalah al-qasdu. Dan ini dilakukan sebelum orang melaksanakan gerakan. Ya, supaya ada kesadaran bahwa ia hendak melaksanakan sholat. Karena ada pandangan niat itu bersamaan dengan takbir. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas di dalam pembahasan tentang kaifiyah sholat fardu itu. Nah, di dalam sholat jenazah itu juga, karena ini bagian dari ibadah kepada Allah, maka yang pertama adalah niat kita ketika melaksanakan sholat jenazah itu juga niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat inilah yang menjadi dasar aktivitas yang kita lakukan ini bagian dari ibadah kepada Allah atau hanya sekedar rutinitas.
melaksanakan kebiasaan. Ya. Dan ini berdasarkan kepada satu hadis, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu harus dengan niat. Ya, niat itu penting. Ya, karena ini menjadi dasar aktivitas kita dianggap sebagai ibadah kepada Allah atau tidak. Itu niatnya. Jadi yang pertama, yang kedua harus dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat untuk melaksanakan sholat jenazah bagi si fulan misalnya begitu. Kemudian yang ketiga, di dalam pelaksanaan sholat jenazah itu sangat dianjurkan sebenarnya untuk agar softnya itu dibuat 3 soft. Ya, jadi kalau misalnya yang datang itu 10 orang misalnya gitu, ya dibuat 3 soft. Gitu ya. Baik, berarti nanti dibagi 3 soft gitu. Iya, dibagi 3 soft ya. Jadi memang ada beberapa riwayat, misalnya ini sebagai dasar bahwa Malik bin Huwairah itu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mu'minin yamutu fa yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablighuna ayyakunu salasata sufufin illa ghufira lahu." Jadi tidaklah bagi seorang mukmin yang meninggal lalu kemudian ia disolati umat Islam yang sampai 3 sof gitu ya. Jadi sampai jadi 3 sof. Maka illa ghufira lahu, kecuali akan diampuni. Ya, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya jamaahnya banyak ya sudah otomatis ya misalnya bisa lebih dari 3 sof. Tapi kalau misalnya ada cuma 10 orang ya dibuat 3 sof. Misalnya 3-3-3 gitu kan, atau 4-3-3 misalnya begitu. Ya, supaya tetap dalam keadaan 3 sof. Karena ketentuan dalil secara teksnya memang 3 sof. Ya kan? Maka Allah menjanjikan lewat nabinya illa ghufira lahu, tentulah ia diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada riwayat yang lain, misalnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rajulin muslimin yamutu fayakum ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa safa'ahumullahu fihi. Ya. Jadi tidaklah bagi seorang muslim yang meninggal kemudian jenazahnya itu disolatkan sebanyak 40 orang, 40. Yang orang ini la yusyrikuna billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun dengan yang lainnya. Illa safa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan memberikan syafaat atau mengabulkan doa-doa mereka. Nah, ini berkaitan dengan jumlah. Ya kalau misalnya dia seorang tokoh ya mungkin lebih dari 40 Mbak Dia. Baik. Tetapi kalau dia orang biasa ya minimal 10-20, maka dibuatlah 3 sof. Baik. Ya, ini jadi kalau 40 ya lebih dari 3 sof saya kira begitu. Tapi intinya batasan sof agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mensolati itu adalah 3 sof. Ya, jika memang yang datang yang mensolati itu orangnya sedikit. Ya, misalnya ada 10 orang gitu, maka dibuat 3 sof. Nah, ini ketentuan yang ketiga. Kemudian ketentuan yang keempat, ini berkaitan dengan posisi imam. Ya, ketika mensolati seorang jenazah laki-laki atau perempuan itu, posisi imam itu berada di mana? Baik. Ya kan, apa sekarepe dhewe gitu misalnya gitu, pokoknya ini posisi di tengah begitu, apa seperti apa? Ada ketentuannya. Ya, dalam putusan HPT itu hendaknya posisi imam ya ketika mayat seorang laki-laki, maka ia berada di kepala.
Ya, jadi persis di kepala lah, leher lah kira-kira gitu ya. Baik. Nah, jika mayat itu adalah mayat perempuan, maka posisi imam itu di tengah-tengah. Baik. Ya, atau orang bahasakan pakai lambung ya, tengah-tengah lah. Tidak terlalu ke bawah, tidak ke atas, di tengah-tengah. Nah, ini ketentuannya. Apa dasarnya? Ini juga berasal dari satu hadis. Dari hadis Abu Ghalib Hannad yang menyatakan bahwa syahidtu Anas bin Malik sholla ala janazati rajulin faqama inda ra'sihi. Jadi kata Abu Ghalib Hanna ini, aku menyaksikan Anas bin Malik mensolatkan jenazah seorang laki-laki, ia berdiri pada arah kepalanya. Ya, ketika dia menjadi imam. Kemudian setelah diangkatnya di tengah jenazah orang perempuan. Jadi setelah mensolati jenazah laki-laki itu, lalu kemudian Anas bin Malik jenazah datang lagi, jenazah seorang perempuan. Fasolla 'alaiha faqama wasatoha wa fina al-ala ibn Ziyad. Jadi Anas bin Malik ini kemudian sholat yang posisi berdirinya pada arah lambungnya. Ya, jadi posisinya di tengah-tengah. Ya, ini berkaitan dengan posisi imam ketika hendak mensolati baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ada ketentuannya, Mbak Dia. Ya, jadi tidak kemudian pokok imam posisinya di mana terserah, enggak, ada ketentuannya. Jadi ketika jenazahnya itu laki-laki, maka posisi imam itu berada di kepala. Baik. Ya. Kalau jenazah itu perempuan, maka posisi imam itu berada di tengah-tengah atau pas berdiri di lambung seorang perempuan itu sendiri. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan ketentuan. Lalu kemudian hal yang lain yang penting, ini kan teknis ya, permulaan ketika orang tidak sholat itu. Lalu bagaimana tata cara sholatnya? Baik. Ya, tata cara sholatnya itu memang ada beberapa pandangan kaitan dengan takbir, Mbak. Takbir sholat jenazah itu menurut jumhur ulama memang 4 kali. Baik. Ya kan? 4 kali. Tetapi ada riwayat-riwayat yang riwayat ini sahih. Itu menunjukkan ada beberapa riwayat bahwa Nabi itu pernah bukan Nabi, maaf. Jadi riwayat jumhur ulama itu memang 4 kali takbir. Ya, ini berdasarkan hadis ketika Nabi mensolati An-Najasyi, ya, pada hari yang ketika ia meninggal itu, kemudian wa kabbara arba'at takbirat. Kemudian Nabi 4 takbir. Tapi ada riwayat yang lain dari Abdurrahman bin Abi Lailah, kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janazina arba'an 4. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsa. Tapi juga pernah takbir 5 kali. Ya. Fasa'altuhu, lalu saya bertanya, faqala kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Ya, Nabi juga terkadang melaksanakan hal itu. Ya. Riwayat yang lain mengatakan dari Ali, semoga Allah ridhoi, annau kabbara ala Sahal bin Hunayf. Ali bin Abi Thalib ini, Sahal bin Hunayf itu innau badriyun, termasuk tentara perang Badar. Ya. Kemudian takbirnya sitan 6 kali. Ya, jadi memang ada beberapa riwayat tentang hal itu. Nah, ada beberapa pandangan mengapa kemudian ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa takbir ketika sholat jenazah itu ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Yang lebih dari 4 itu alasannya adalah menghormati jenazah yang memang memiliki keutamaan-keutamaan khusus. Oke.
Termasuk ketika Ali bin Abi Thalib itu mensolati Sahal bin Hunayf itu, karena dia adalah termasuk ikut dalam perang Badar, maka takbirnya menjadi 6 kali. Ya, jadi karena ada orang-orang khusus yang memiliki keutamaan khusus itu, yang kemudian takbirnya menjadi 4 kali, lebih dari 4 kali. Baik. Tetapi pandangan jumhur ulama, ya, jumhur itu kebanyakan, ya, itu adalah 4 kali. Ya, dengan mengatakannya setiap kali takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 4 kali itu. Nah, berkaitan dengan bacaan-bacaannya memang tarjih juga memberikan 2 pilihan. Baik. Ya. Di takbir yang pertama, ini cara yang pertama ini. Takbir yang pertama itu membaca Al-Fatihah dan selawat. Ya. Jadi Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, al-ayat sampai terakhir. Kemudian dilanjutkan baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini takbir yang pertama. Lalu takbir yang kedua adalah berdoa bagi jenazah secara khusus. Apa doa yang dibaca? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akim nujulahu wa wa'si madkhalahu atau wa wa'si mudkhalahu wa'silu bil ma'i wasalji wal barat wa naqi minal khotoya ya kama yunaqas sabul abid minad danas wa abdil hudaran khairan min darihi wa alan khairan min alihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilmul jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini takbir yang kedua. Kemudian takbir yang ketiga, berdoa bagi jenazah secara umum. Allahumma gfir li khayyina, ya, ampunilah untuk orang-orang yang hidup. Wa mayyitina, orang-orang yang sudah mati. Wa syahidina, orang-orang yang mati syahid. Wa ghaibina, orang-orang yang tidak ada, intinya secara umum. Wa saghirina wa kabirina wa dakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini takbir yang ketiga. Takbir yang keempat kemudian membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini cara pertama di dalam melaksanakan salat jenazah menurut putusan tarjih. Nah, ini kira-kira gitu Mbak Diah berkaitan dengan teknis tata cara melaksanakan ibadah salat jenazah. Oke, Masya Allah, luar biasa. Dan ada cara keduanya juga, Cak, ini? Ya, ada cara keduanya. Karena memang tarjih itu dalam hal-hal tertentu ketika ada ta'arud, ya, al-adillah gitu, ada pertentangan dalil itu, sikap yang pertama adalah al-jam'u wa taufik. Mengumpulkan, kemudian kalau bisa dilaksanakan bersama-sama misalnya gitu, maka diserahkan pada pelaksanaannya kepada umat. Jadi tidak sampai kepada ditarjih, ya, tetapi dikumpulkan hadis dua itu, kemudian jika memang hadisnya bisa dilaksanakan, diterima sebagai hujah, maka pelaksanaannya terserah kepada umat. Nah, kita bisa memilih yang pertama ini. Baik. Masya Allah, luar biasa ya, Cak Sun. Cak Sun, dia kembali mau tanya nih, Cak, tadi di pembahasan awal ya, bahwa posisi ketika kita mensolatkan jenazah ya, Cak. Kalau apabila imam itu laki-laki, mohon maaf, apabila jenazah itu laki-laki, maka kita berdiri di kepala, sejajar dengan kepala jenazah ya, Cak, ya. Apabila itu perempuan, maka kita berdirinya di tengah-tengah atau lambung. Itu pun misalnya nih, Cak, untuk yang meninggal ini perempuan, kemudian yang mau mensolatkan juga semuanya perempuan, itu berlaku sama ya, Cak, ya. Jadi yang posisi misalnya ada jamaah sholat semuanya ibu-ibu begitu ya, kan pasti harus ada satu yang menjadi imam. Iya, baik. Nah, posisinya juga sama. Kalau memang jenazahnya laki-laki, maka posisinya berada di
kepala. Kalau jenazahnya itu perempuan, maka posisi imam itu berada pas di lambungnya. Oke, baik. Gitu. Oke, Cak Sun, mungkin ini sedikit keluar dari pembahasan kita hari ini Iya. ya, Cak ya. Nah, sebenarnya berapa banyak sih, Cak, seseorang itu bisa melaksanakan sholat jenazah? Misalnya nih, ketika ada jenazah dan itu masih di rumah, kemudian nanti dia di rumah mensolatkan, apakah boleh mensolatkan kembali? Misalnya sudah diantarkan ke masjid, atau misalnya ada waktu luang lagi, kemudian melaksanakan sholat lagi, apakah itu diperbolehkan, Cak Sun? Jadi sebenarnya di dalam pelaksanaan sholat jenazah itu ya kalau sudah sekali melaksanakan sudah cukup. Oke. Ya, bahkan pelaksanaannya saja itu kan fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada sebagian masyarakat itu sudah melaksanakan, maka yang lainnya nggak mensolatkan juga nggak apa-apa. Oke. Ya, kalau misalnya keluarganya itu misalnya begitu kan, maka cukup mendoakan. Ya Baik. kan? Mendoakan ya kalau dia udah sholat gitu ya, keluarganya sudah sholat, maka tidak perlu kemudian harus ikut sholat lagi misalnya gitu kan. Oke. Ya, jadi bisa mendoakan saja misalnya begitu. Karena sekalipun begini, di dalam praktek sholat itu boleh saja ketika seorang sudah melaksanakan sholat misalnya gitu Mbak, dia menjadi imam. Ini dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu pernah bermakmum bersama Rasulullah SAW. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal itu kembali kepada kaumnya. Dan ia sholat lagi. Baik. Menjadi imam. Sholatnya Mu'adz bin Jabal itu termasuk bagian dari sholat sunnah. Ya, sekalipun jamaahnya itu melaksanakan sholat asar misalnya begitu, nggak apa-apa. Ya, dibolehkan. Atau misalnya begini, kita sudah melaksanakan sholat ini ya, lalu kita datang ke masjid karena kita janjian ke masjid itu. Sementara di masjid itu sudah melaksanakan sholat, sedang melaksanakan sholat. Maka kita boleh melaksanakan sholat lagi di situ, yaitu melaksanakan sholat sunnah misalnya gitu kan. Ngikuti imam, ya. Karena kita sudah melaksanakan sholat wajib misalnya di masjid yang lain, kemudian kita datang ke masjid itu, ternyata masjid itu sedang melaksanakan ibadah sholat, atau tidak melaksanakan sholat. Ya, karena pernah Nabi itu menegur pada seorang yang duduk-duduk di masjid, padahal sedang melaksanakan sholat. Lalu kemudian kenapa nggak ikut sholat? Jawabannya sudah sholat, ikut sholatlah. Itu bagian dari sholat kesunahan. Nah, biar jadi seperti itu bisa, tetapi mungkin saja kadang keluarganya nggak sempat. Baik. Ya, kalau keluarga itu biasanya ketika ada meninggal itu sudah menyolati, kemudian akan banyak bertemu dengan tamu. Ya, maka cukup mendoakan saja. Karena gitu Mbak Dia. Baik. Terima kasih banyak Cak Sun atas penyampaiannya ya Cak ya pada kajian tarjih kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita di pekan depan masih akan bahas mengenai kitabul janaiz ya Cak. Iya, masih melanjutkan tentang bab sholat ya. Tentang tata cara sholat. Ya, terima kasih banyak Cak Sun atas kesempatannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Cak. Amin. Dan semoga juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga untuk pendengar Radio Purnama CD dan juga pemirsa YouTube MTTV Channel yang sudah mendengarkan kami dan juga sudah mengikuti kajian tarjih pada kesempatan sore hari ini. Adapun sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada, Anda bisa selalu mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.jogjastreamers.com. Baik, dia mohon pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.